saya mengajar dan saya belajar. Melalui video ini, saya akan berbagi praktik baik dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan untuk mewujudkan merdeka belajar. Sebagai pendidik, tentunya kita telah memahami bahwa setiap murid adalah pribadi yang unik dan memiliki profil belajar yang berbeda-beda. Tugas kita adalah memfasilitasi setiap keunikan tersebut dengan menyediakan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan mereka. Murid sekarang dikenal dengan sebutan generasi digital, di mana mereka lebih adaptable dengan teknologi. Namun, pemanfaatan teknologi yang seharusnya memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan kini menjadi tantangan bagi guru, karena murid lebih asik dan antusias dengan gadget mereka daripada pelajaran. Apalagi pembelajaran yang diberikan tidak bervariatif, maka yang terjadi adalah kurangnya semangat dan minat murid untuk bereksplorasi dan berkembang dalam kemerdekaan belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi alternatif dalam menyelesaikan tantangan ini, karena murid memiliki kesiapan belajar, gaya belajar, dan profil belajar yang berbeda-beda. Dengan pemanfaatan teknologi digital dan metode berbasis produk, pembelajaran berdiferensiasi diharapkan mampu memberikan kemerdekaan belajar dan kepemimpinan murid. Di kelas saya melihat adanya tingkat kecerdasan, minat, dan bakat yang berbeda pada murid. Dalam setiap pembelajaran, hal yang utama saya lakukan dan upayakan adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mengundang murid untuk belajar. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menjalin kedekatan dengan murid melalui pembiasaan pagi seperti berdoa bersama, menyapa dengan semangat melalui nyanyian, dan agar lebih siap dan semangat untuk belajar, saya biasa mengajak murid-murid untuk melakukan ice breaking dengan gerakan dan nyanyian. Agar suasana belajar tetap terarah sampai akhir, saya membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai bentuk penerapan disiplin positif. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pertemuan ini adalah: setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru mengajak murid mendiskusikan manfaat dari materi yang akan dipelajari sebagai pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya adalah pemetaan peserta didik. Sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif ini saya gunakan untuk menggali informasi tentang gaya belajar murid, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Asesmen diagnostik kognitif saya lakukan dengan permainan Rushboard untuk mengukur tingkat pemahaman awal mereka terhadap pelajaran, yaitu telling time. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, saya membagi murid menjadi 3 kelompok belajar yang nantinya akan berkolaborasi dan menumbuhkan rasa kerjasama dalam meningkatkan kreativitas untuk menyelesaikan produk-produk pembelajaran sesuai dengan konten ajar yang saya berikan. Selama proses pembelajaran, guru memfasilitasi murid dengan konten belajar yang beragam seperti benda konkret, video pembelajaran, dan gambar. Untuk kelompok auditori diberikan penjelasan langsung oleh guru mengenai materi telling time dan diarahkan untuk mencari sumber belajar lain melalui audio podcast di internet. Sedangkan kelompok kinestetik diarahkan untuk memperoleh sumber belajar melalui aktivitas-aktivitas belajar seperti menjodohkan, menemukan gambar dan penjelasan yang terpisah, serta belajar di luar ruangan. Dan kelompok visual diberikan kebebasan untuk menggali informasi melalui video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Selama proses pembelajaran murid, saya memastikan untuk selalu mengobservasi pemahaman murid. Saya mendampingi setiap kelompok dan mengajukan pertanyaan terkait pemahaman yang belum sepenuhnya dipahami dan pertanyaan lanjutan atau tantangan lebih untuk yang sudah memahami materi. Untuk kelompok visual diberikan arahan untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka dengan karya visual berupa poster, infografis, ataupun bentuk visualisasi lainnya. Mengarahkan mereka untuk berkreasi secara digital melalui aplikasi Canva for Education. Kelompok auditori diarahkan untuk membuat karya berupa audio. Guru mengarahkan untuk mendemonstrasikannya secara digital menggunakan aplikasi Comic Strip.
Dan untuk kelompok kinestetik diarahkan untuk mempresentasikan langsung di depan kelas menggunakan media konkret yang sesuai hasil karya yang mereka kerjakan. Pada what time do you have inside class? I have my flight at 8 o'clock. What time do you have at Elise, what time do you study English? Pada bagian akhir pembelajaran, evaluasi hasil belajar murid dilakukan dengan menggunakan aplikasi belajar yaitu edukaplay.com. Evaluasi menggunakan aplikasi ini membuat murid merasa nyaman saat menjawab pertanyaan tanpa merasa terbebani, karena murid merasa sambil bermain menggunakan gawainya masing-masing. Hal ini terlihat dari nilai murid yang memuaskan dan membuat murid merasa kreatif dalam menjawabnya. Kegiatan selanjutnya adalah review pembelajaran. Kegiatan ini menganalisa pemahaman murid dan menunjukkan hasil pembelajaran murid. Setelah itu, saya mengajak murid-murid untuk melakukan refleksi pembelajaran. Murid-murid menuliskan perasaannya selama mengikuti pembelajaran, manfaat yang dirasakan, dan menilai cara mengajar saya di kelas. Saya sangat senang karena banyak pelajaran, banyak hal-hal baru yang membawa ke kelas, terutama hal-hal yang belum kita ketahui. Next week, we will study about extracurricular activities at school. Dalam proses refleksi, saya sebagai pendidik dapat mengevaluasi proses pembelajaran, menentukan bagian yang perlu dipertahankan, dikembangkan, atau perlu dimodifikasi agar pembelajaran semakin baik. Untuk peserta didik, refleksi membantu meningkatkan kesadaran dan kepemimpinan diri dalam membangkitkan motivasi diri. Menurut saya pribadi, saya sangat senang belajar dengan Mem Suma. Karena belajar dengan Mem Suma sangat menyenangkan dan sangat seru. Karena Mem Suma bukan hanya mengajari kami, tetapi juga kami belajar sambil bermain. Mem Suma mempunyai banyak games agar kami tidak ngantuk dan bosan saat belajar di kelas. Dan Mem Suma mempunyai banyak cara mengajar untuk siswa-siswi yang menyenangkan. Adapun belajar sambil bermain, Mem Suma mempunyai banyak games agar kami tidak mengantuk atau bosan, dan juga dapat berkonsentrasi dan fokus saat belajar bahasa Inggris. Pengalaman saya diajar Mem Suma itu sangat menyenangkan. Daripada waktu-waktu sebelumnya, hari ini adalah pengalaman terbaik saya, di mana Mem Suma mengajarkan secara manual dan juga menggunakan teknologi. Saya berharap Mem Suma dapat melakukan hal yang sama, bila perlu melakukan dari kata hal yang sama atau lebih. Semoga pelajaran yang Mem Suma ajarkan ke saya dapat saya gunakan untuk masa depan saya. Demikian tadi praktik baik yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya. Doakan kami untuk selalu berproses untuk melakukan yang terbaik dalam pembelajaran selanjutnya. Mari tetap semangat dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik dalam merancang pembelajaran yang berdampak pada murid. Guru yang berhenti belajar, maka juga harus berhenti mengajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan, jadikan setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Salam sehat dan bahagia, salam merdeka belajar.